The 700 is here. Wah, gila, udah lama banget ya kita nggak ngomongin Yeezy. Agak banyak yang sedikit gue ungkapkan mengenai Yeezy ini ya. Oke, sebelum kita mulai langsung aja welcome back to The Sneakers. Oke guys, jadi teman-teman tahu kan gimana sekarang ya Yeezy hype-nya turun, udah nggak seperti dulu lagi. Well, semua karena pandemi ya. Per dunia, per sneakeran ini tuh agak sedikit nggak se-hype biasanya. But who needs hype anyway? Kita bisa mengkop segala macemnya, sesuatunya lebih santai. Ceritanya setelah pandemi ini ya, lo bisa benar-benar ke toko, nyobain. Salah satunya adalah yang gue lakukan sama Yeezy 700 ini gitu guys. Dan ya, gue nggak tahu mau semua dari mana. Jelas gue akan kasih lihat dulu sepatunya. Jelas sepatunya udah gue pakai jalan-jalan. Temen gue yang sudah follow sosial media gue pasti tahu bahwa gue sudah ngepost ini di Reels di TikTok ya. Dan gue langsung ambil aja sepatunya. Jelas boxnya seperti ini ya. Ini dia sepatunya. Keren kan? Keren men. Keren gitu. Gila. Yeezy 700 MNVN Laceless Analog. Panjang namanya, bodo amat, sepatunya keren banget men ya. Oke, jadi ini adalah satu siluet yang memang cukup lucu. Jadi sepanjang Yeezy keluar itu ya, yang bikin gua nyangkut banget secara personal itu ada satu, yaitu sepatu ini nih, Yeezy Static ya, yang 700 V2 nya ya. Gue suka banget sama sepatu ini, udah pernah punya, gue jual, akhirnya gue beli lagi waktu reissue. Jadi gue punya satu 4 khusus di hati gue kayaknya buat 700. Sampai kemudian muncullah Yeezy 700 MNVN. Dulu yang beberapa waktu lalu tuh dia tetap pakai tali, cuman talinya berfungsi tapi enggak gitu. Ngerti nggak sih lo kalau lo pernah megang MNVN? Jadi talinya itu dia kayak loop aja gitu. Jadi nggak bisa dicopot talinya, nggak bisa dipasang juga loop. Kalau mau copot tali, jangan loopnya mesti lo gunting, lo bisa copot. Cuma warnanya nggak pernah ada yang pas sampai keluar ini. Dan ini laceless pula. Teman-teman tahu banget yang udah follow gue dari lama gimana gue suka banget sama sepatu laceless. Semua sepatu yang gue karyakan sendiri biasanya keluar laceless karena gue suka aja pemikiran bahwa laceless itu adalah masa depan ya. In the near future, orang menurut gue nggak perlu ribet-ribet lagi untuk naliin sepatu. Lo tinggal pakai sepatu dan udah beres. So gue punya satu ketertarikan sama laceless shoe dan muncullah sepatu ini ya. Sepatu ini juga mungkin akan menjadi MNVN yang terakhir, jangan-jangan ya. MNVN laceless tepatnya, yang sejauh ini udah keluar 2 warna, yang warna kuning Volt kalau nggak salah warnanya, sama ini yang warna analog ya. Jadi dia nggak putih banget, tapi dia agak putih-putih broken white sedikit, itu sengaja ya gue lihat ya. Kenapa? Karena lo tau sendiri, Kanye sudah tidak seperti dulu lagi. Kanye is the new Kanye. Nah, tapi dia rese banget man, dia rese banget gitu di sosial media. Gue sampai pusing, sampai gue kayak, man, ini vibe-nya nggak enak banget untuk lo ikutin drama yang nggak penting itu ya. Dia ribut sama Adidas. Adidas sedang mereconsider kerjasamanya dia dengan Ye untuk line Yeezy. Gap mengakhiri kerjasamanya. Even supporting bankingnya dia, yaitu JP Morgan yang menjadi investment banking untuk Yeezy itu mencabut pendanaannya dari Kanye. Investmentnya ditarik. JP Morgan is one of the biggest investment bank aside of bank-bank seperti Goldman Sachs gitu ya, Credit Suisse, orang lebih seperti itu, dan dia narik dari Yeezy. So Yeezy in a bad position. Instagram juga setahu gue membatasi di postingannya dia. Twitter juga membatasi postingannya dia. Jadi you know, the guy agak-agak gue ngerti kenapa sih ya, rebek ya. Tapi sepatu ini ya itu nggak membuat ini kayak munculnya tiba-tiba ya. Gue tau banget sepatu ini, jadi kalau muncul sepatu hari ini, itu sepatunya sudah diciptakan atau sudah dibuat itu setahun lalu ya. Jadi bukan kayak ribut sekarang tapi kok masih kerjasama juga. Ini sepatunya dibuatnya udah pasti jauh sebelum dia ribut sama Adidas. Oke ya. Oke, jadi ya kayak gitu. Therefore ini muncul sekarang, dan entah kenapa pun di pala gue Yeezy begitu lagi terasosiasikan dengan Kanye West. Jadi Yeezy is Yeezy ya. Setiap lo beli sepatu Yeezy ya lo nggak mesti kayak terpengaruh dengan image Kanye West gitu ya. It's a long gone menurut gua semenjak 350 V2 kayak tiba-tiba muncul banyak banget. Yang menarik over sekarang adalah foam runner-nya, slides-nya, dan tidak ada yang menarik sama sekali buat gua sampai muncul sepatu ini ya.
Jadi sepatu ini adalah sepatu laceless, dimana uppernya semua nylon ya. Nggak tahu bisa dengar atau enggak nih. Tuh gitu ya. 723M, oke, dia ada semacam hyperfuse untuk di bagian toe-nya, ada semacam toe guard di sini ya, yang melindungi dari kotoran. Jadi dia kayak karet gitu, ngelapisin nylonnya. Oke, bagian hitam untuk ini ya, bagian apa ya, gua nggak tahu namanya, punggung kakinya diselimuti dengan nylon. Ada mesh di sini atau knit gitu ya, tapi bantalan tebel banget. Ini gue yakin untuk padded sepatunya supaya nggak lepas, karena permasalahan semua sepatu unlace adalah kayak gitu ya. Laceless dia pasti ngikat di sininya dan agak tight gitu. Boost outsole, oke guys, ada pull tab di sebelah sini, kemudian bagian belakang juga semacam karet dia yang bentuk hyperfuse untuk ngasih posisi ini sama dia, posisi pembentukan sepatu. Jadi sepatu ini terstruktur dengan bagian belakang dan bagian depan ada ini gitu guys. Gitu aja sih, simple, all nylon 3M knit itu aja, sama mesh of course untuk ini pun nylon juga sebenarnya untuk bagian inline-nya gitu guys. Dan boost seperti biasa. Ini apakah bisa dipencet atau bisa dipencet, bisa dicopot atau enggak? Bisa ya, lo bisa nyopot, tapi gue rekomen teman-teman tetap pakai insole supaya tetap nyaman dipakai. Dan gitu sih, ini sepatu asli keren banget. Gue setiap ngeliat MNVN tuh di kepala gue tuh, lo ngeliat Lamborghini, lo ngeliat mobil balap ya, or minimal lo ngeliat hatchback race car kayak Mazda 3 gitu ya, atau lo ngeliat speedboat gitu ya, mungkin. Dan ini tuh ngasih kesan wave-nya, mungkin therefore itu waktu pertama kali keluar di 700 V1 namanya Wave Runner, ada sensasi itunya, sensasi futuristiknya. Therefore itu yang gue suka, karena gue sendiri punya satu ketertarikan sama semua sepatu yang berbau futuristik, salah satunya ini gitu ya. Jadi gue beli ini karena memang tiba-tiba ada Yeezy yang keren lagi aja menurut pandangan gue. Kemudian ada lagi satu yang benar-benar bikin gue kepikiran. Tadinya udah gue nggak peduli total sama Yeezy, gue cuman terakhir bahkan gue dapat itu ya, Foam Runner ya. Gue cuma pengen tahu aja feel di kaki gimana, nyaman, tapi bukan clock favorite gue sehari-hari gitu ya. Tapi ini lain men, ini kayak gue instantly ngeliat sepatu ini tuh gila, ini keren. Dan bener banyak banget dari teman-teman yang mend-DM gue, mereka bukan penggemar sneaker sama sekali, mereka nggak peduli apa yang ada di kakinya, and they put the same word over my DM, sepatu itu keren banget gitu. Gokil men, gokil. Mungkin ini salah satu line yang didesain oleh Steven Smith, legendary designer yang sekarang jadi head of designernya Yeezy untuk footwear ya. Dan gue harus heads up, ini keren banget. Oke, sepatu ini fitnya upsize ya, upsize. Jadi teman-teman harus naikin size kalian untuk kop sepatu ini. Satu resiko dari sepatu ini adalah bagian kuning, bagian uppernya gue yakin sekali akan cepat kuning. Yakin sekali gue gitu, tapi gue mencoba melupakan itu, mencoba membypass pikiran itu. Ya sudah, I just want to feel this coolness, this beauty of a footwear design gitu doang sih ya yang kepikiran sama gue. Jadi ya nanti kalau mau yellowing ya sudah lah, gue nggak peduli gitu ya. Oke guys, gitu aja sih untuk Yeezy MNVN ini. Dijual di retailer masih ada di Hyde official ID. Thank you banget buat Hyde ya udah nge-support gue dengan sepatu ini. Harga retail adalah 4 juta rupiah, lumayan tinggi, tapi itu yang terjadi di semua negara. Inflasi, harga bahan baku mahal dari segi shipping dan berbagai macam lainnya, dan menyebabkan price of the end product is went up also. Yeezy ini jadi sekarang harga 4 juta rupiah. Is it worth to cop or not? Kalau lo suka banget sama sepatunya ya kayak gua, menurut gue worth ya. Tapi itu lo mesti suka banget aja, jangan karena kayak nih akan gua bisa jual lagi dengan harga sini. Enggak. Sepatu yang lo pakai dan lo pakai beat up nggak akan bisa dijual dengan lebih mahal. Hanya 1% mungkin dari keseluruhan sepatu yang di dunia ini yang bisa seperti itu. Dan ini bukan salah satunya. Oke, guys, gitu aja dari gua ya, review singkat mengenai Yeezy 700 MNVN Analog Laceless ya. Go to Hyde official ID. Sekarang gua akan taruh linknya di bawah. Gua akan taruh juga nomor chat and buy mereka. Ada banyak banget sepatu di sana. Dekat Nike, dekat Adidas Ultra Boost, macam-macam. Ada outfit juga dari Pleasure, dari Eva Artu, banyak deh. Lo better cek aja di sana, oke? So ya, gitu dari gua. This is Adidas 700 MNVN. Apakah ini akan menjadi Adidas MNVN terakhir yang merupakan kolaborasi antara Ye dan Adidas? Kita tunggu aja gimana drama selanjutnya dari mereka. Yang jelas, gua akan menikmati sepatu ini karena I believe and I got the design is very cool. Itu dari gua, Aditology ya. Jangan lupa follow Instagram gua @aditology for daily fit, oke? Kemudian TikTok gua @theaditology ya. Gitu aja sih.
Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya di channel ini supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gue. I'm going to put some deep detail review dan hal-hal yang nggak bisa gue bahas di social media gue di YouTube ini. Gitu, oke guys. Dan gitu aja. This is Yeezy 700 MNV and Analog Laces. Gue Trilogy. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Eat The Sneakers. Bye guys.